Jumlah warga mengeluh karena tidak bisa melapor ke posko lapor Mas Wapres. Jumlah kuota yang terbatas menjadi penyebab tidak semua warga bisa dilayani. Ini belum mengajukan aduan karena dari kemarin saya nggak dapat kuota, datangnya jam 6. Besok mau kesini lagi atau gimana? Insya Allah besok saya kesini lagi, saya perjuangkan sampai habis-habisan. Kemarin jam 5 pagi, tadi balik lagi jam 6 sudah ada kebagian. Besok mau kesini lagi kan? Nggak, sudah mau pulang, sudah ada sanggup lama-lama Jakarta. Kerasan saya panas, macet lagi. Kecewa nggak sih Pak? Sangat kecewa. Jauh-jauh ke sini ternyata kuotanya sedikit. Lapor Mas Wapres, solusi rakyat atau drama istana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lagi heboh, yaitu program Gibran yang bernama Lapor Mas Wapres. Program yang katanya bisa bikin rakyat curhat langsung ke wakil presiden kita, yaitu Gibran di istana. Wah, sepertinya seru ya. Tapi benarkah ini adalah solusi buat masalah rakyat atau cuma gimmick belaka? Yuk, mari kita bahas tuntas. Biar Sobat RJ semuanya nggak cuma tahu permukaannya saja. Dari pagi buta, warga sudah berbondong-bondong antri di depan istana wakil presiden, yaitu di Kebon Siri. Mereka membawa harapan besar, mulai dari urusan seragam sekolah anak hingga tanah sengketa. Tapi sayangnya, posko ini hanya bisa menerima 50 orang per hari. Bayangin, ribuan orang dengan masalah segudang yang datang, tapi yang diterima cuma segitu aja. Sisanya cuma bisa gigit jari di depan pintu gerbang istana. Salah satu contohnya adalah Ibu Eka dari Tangerang yang sampai rela jalan kaki dari stasiun Gondangdia demi sampai ke istana. Apa daya, kuotanya pun habis. Dan yang bikin sedih, Bu Eka datang untuk urusan sederhana, yaitu tentang seragam anaknya yang hingga hari ini belum bisa ditebus. Bahkan laptop anaknya sudah digadai untuk agar dia dan keluarganya bisa bertahan hidup. Miris ya sob. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia baik-baik saja, di sini saya sangat begitu marah, karena sudah tentu yang mengkampanyekan hal tersebut adalah para buzzer-buzzer yang dibayar. Masalahnya nggak cuma di situ. Pemerintah juga menyediakan nomor WhatsApp untuk pelaporan. Tapi apa yang terjadi? Warga yang mencoba melapor via WhatsApp juga cuma gigit jari. Pesannya cuma centang satu. Ya, seolah-olah perangkatnya dimatikan, hingga chat seolah tidak terkirim. Jadi percuma dong ngasih nomor pengaduan ke warga. Nomor ada, tapi perangkat dimatikan. Bener nggak? Itulah kenapa sedari awal saya sudah bilang, ini hanya program pencitraan ala Gibran, karena program ini tidak solutif untuk bisa benar-benar melayani masyarakat. Gibran dan program ala jadul. Bahkan Said Didu, salah seorang pengamat politik yang terkenal ceplas-ceplos, dalam sebuah acara dirinya pernah bilang bahwa program ini adalah langkah mundur 36 tahun. Loh, kok bisa? Ternyata program serupa sudah ada di zaman Wakil Presiden Sudarmono, yaitu pada tahun 1988 dengan nama Kotak Pos 5000. Lalu di zaman SBY dengan SMS 9949. Bedanya, waktu itu warga nggak perlu capek-capek untuk antri di istana. Cukup mengirim lewat alat komunikasi. Sebenarnya laporan langsung presiden ini terjadi pada saat Pak Sudarmono jadi Wapres 1988, jadi bukan baru. Itu saat itu baru kali itu pertama kali Presiden Republik Indonesia memberikan tugas khusus kepada Wapres yang namanya pengawasan. Sebelumnya nggak ada, maka dibentuklah Kotak Pos 5000. Itu 88, jadi bukan sesuatu yang jadi apa yang dilakukan Gibran sekarang ini mungkin sama dengan 88 karena datang juga. Jadi kalau program ini disebut inovasi, kayaknya enggak deh. Program ini lebih mirip fotokopian program jadul yang sebenarnya sudah ketinggalan karena emang nggak efisien. Kalau dilihat lebih dalam, program ini juga nggak masuk akal. Secara birokrasi, Indonesia punya 250.000 pegawai pemerintah di tingkat kecamatan hingga provinsi yang tugasnya tentu saja melayani rakyat. Kenapa hal ini harus dilimpahkan ke seorang Wapres? Apa ini nggak bikin kerja Wapres jadi kurang elegan? Bukannya menangani hal-hal strategis, malah sibuk urus aduan yang mestinya
bisa diselesaikan di tingkat RT. Bahkan gak cuma masyarakat se-Indonesia yang menjadikan program Gibran ini sebagai gunjingan. Media asing seperti Channel News Asia menyoroti tajam program ini. Dengan nada skeptis, mereka bertanya, apakah program ini relevan dengan tugas seorang wakil presiden? Katanya program ini mendapat dukungan masyarakat, tapi juga banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Sobat RJ, gimana nih Wapres baru kita jadi bahan omongan media luar negeri gara-gara program yang katanya aneh? Bahkan media asing itu secara belak-belakan ngomong, gak cuma soal teknis, program ini juga dinilai sebagai langkah pencitraan dari dinasti Jokowi. Di sini saya pun merasa program ini dirancang dengan tujuan untuk menonjolkan Gibran. Karena seperti yang kita ketahui, narasi-narasi yang berkembang saat ini bahwa Gibran next presiden 2029 masif di media sosial. Tapi sayangnya program ini tidak dipikir secara matang, seolah program dadakan digoreng 500-an. Sudah tentu layanan ini akan sangat tidak efektif. Bahkan sampai ada seorang bapak-bapak dari Surabaya yang jauh-jauh ingin mengadu atau mencari keadilan, tapi kemudian putus asa karena pelayanan di istana tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan. Selamat pagi, lapor Mas Wapres. Saya Subiakto dari Surabaya. Sudah 3 hari ini nggak dapat nomor di sini. Saya pikir yang perlu diatur dulu adalah sistem penomoran. Jadi semua orang bisa teratur gitu. Ini semua nyerobot-nyerobot ya nggak selesai-selesai. Security yang ada di depan ini juga tidak punya inisiatif gitu kan. Berikutnya adalah bagaimana seperti kami yang dari luar kota. Ini harusnya dikasih meja sendiri supaya orang-orang yang datang dari luar kota ini tidak sampai keleleran gitu. Kemarin saya ketemu ibu dari Klaten, dari Kalsel, nggak ada ongkos, itu kan kasihan gitu kan. Ini kalau nggak dibenahi dulu di bawahnya gini, makin hari makin numpuk gitu kan. Ya, belum lagi klaster masalah yang ditangani. Ada yang minta baju sekolah, tapi kita urusan tanah juga bercampur dengan mereka gitu. Ini yang paling banyak urusan tanah sepertinya. Jadi mungkin bisa dibuat periode lah ya, 1 bulan ini mungkin urusan tanah diselesaikan dulu seperti itu. Habis itu urusan apa berikutnya perizinan dan sebagainya. Karena masyarakat di bawah ini juga bertumpuk-tumpuk masalahnya. Dari awal sudah saya katakan, program ini pasti akan mangkrak ke depan. Harusnya kalau Gibran benar-benar bertujuan ingin menampung serta memberi solusi kepada rakyat, perbaiki dong regulasinya di tingkat bawah, lalu bikin aplikasi yang powerful yang bisa menunjang program ini. Sobat RJ, mari kita pikir bareng-bareng. Kalau memang niatnya membantu rakyat, kenapa nggak fokus untuk memperkuat layanan di tingkat bawah? Misalnya bikin aplikasi seperti Jaki di DKI Jakarta yang memungkinkan warga untuk melapor langsung ke dinas terkait tanpa perlu antri di istana. Atau perbaiki daya layanan WhatsApp-nya biar centang satu nggak jadi aib nasional. Di sini pemerintah mestinya lebih serius mendesain kebijakan yang menyentuh akar masalah. Jangan cuma menjadi tontonan media yang bikin rakyat kita sebagai rakyat di negeri ini malu, miris, dan gemes karena berita ini sudah mendunia. Dan dunia saat ini menganggap pemerintahan kita hanya main-main dan sama sekali nggak ada hasil nyata. Selain tidak efektif, tentu saja program ini akan semakin buang-buang anggaran. Rakyat yang mau mengadu juga buang-buang duit, pemerintah juga buang-buang anggaran. Bagaimana pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.